Nuna Subro Ratu Prande, mohon izin buka masker. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namasitam Om Saraswati Dipati Nama Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat. Yang saya muliakan Sane Singgihen Titiang Ratu Prande Siwo Sogate, Masukro Titiang Ratu Prande Gede Kerta Arse, Ratu Prande Gede Jelantik Wijaputra, Sane Sampun Meraga Suci, Sane Singgihen Titiang. Yang saya sucikan para pinandita, yang saya hormati Dirjen Bima Sindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Mas Trihandoko Seto yang mungkin hadir secara virtual. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, Bapak Dr. Wayang Wirate, yang tadi sudah memberikan pengantar orasi ilmiah ini secara baik. Para wakil rektor, ketua senat, direktur pasca sarjana, dan para dekan yang juga saya hormati, para dosen dan mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram yang juga saya banggakan. Yang saya hormati rektor dan ketua perguruan tinggi negeri dan swasta yang hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ternyata yang hadir tidak hanya dari Pulau Lombok, tetapi juga dari Bali, dari UAN Gusti Bagus Sukriwe dan Staf Negeri Empu Kuturan. Ketua Parisade Hindu Dharma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Titiang banggakan, Titiang hormati, pimpinan lembaga Ormas dan Yayasan Hindu Ring Pulau Lombok, Sane Wangyang Titiang, tokoh-tokoh Hindu di seluruh Nusa Tenggara Barat yang hadir pada hari ini yang saya muliakan, calon wisudawan dan wisudawati yang juga saya banggakan, dan juga para keluarga yang bergembira hari ini bisa menyaksikan putra-putrinya di wisuda. Hadirin dan undangan yang berbahagia, sembah sujud kehadapan Maha Suci Brahman dalam manifestasinya sebagai Sang Yang Aji Saraswati yang telah memberikan anugerah pengetahuan suci kepada para maharesi dan para sadaka dan guru-guru suci kita semua. Saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada rapat senat terbuka Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dalam rangka wisuda sarjana S1 yang ke-18 dan pasca sarjana S2 yang ke-6 hari ini. Dari awal sejak saya diangkat menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo, saya ingin sekali berkunjung ke seluruh perguruan tinggi agama Hindu di seluruh Indonesia, termasuk Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Saya sudah berapa kali berkunjung ke UAN Gusti Bagus Sukriwe, karena saya juga sebagai Dewan Penyantun di UAN. Saya berkunjung ke Universitas Hindu Indonesia, UNHI, dan sudah beberapa kali mengunjungi Staf Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Saya juga sempat melihat dari dekat kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Sebulan yang lalu saya juga hadir memberikan orasi ilmiah di Staf Dharma Nusantara Jakarta. Saya juga sempat tatap layar dengan Sivitas Akademika STHD Klaten, Jawa Tengah. Dan hari ini saya gembira bisa mererasan, megesah Ratu Brande,
bersama para dosen, mahasiswa, dan wisudawan IAIN Gede Puja Mataram. Saya beruntung bisa mengikuti dan mengawal proses peningkatan status 3 perguruan tinggi Hindu negeri di era pemerintahan Presiden Jokowi. Peningkatan status yang pertama adalah peralihan dari Stah Negeri Tampung Penyang Palangkaraya ke Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya pada tahun 2018. Peningkatan status yang kedua adalah peralihan dari Stah Negeri Gede Puja Mataram ke Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram pada tahun 2020. Peningkatan status yang ketiga yang cukup membanggakan bagi kita semua, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk meningkatkan status IHDN Denpasar menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo, Universitas Hindu Negeri pertama di Indonesia. Perguruan tinggi agama Hindu harus tumbuh mekar dalam Taman Sari Indonesia. Tumbuh bukan hanya untuk membuktikan eksistensi bahwa Indonesia memang memiliki identitas agama yang bineka, berwarna-warni. Tapi perguruan tinggi agama Hindu harus tumbuh untuk membentuk jati diri manusia Hindu sebagai manusia takwa yang unggul dan berkarakter. Saya sengaja mempopulerkan kembali istilah manusia takwa. Mudah-mudahan di sini hadir istri dari almarhum Sang Sampunewate Gede Bagus Made Darmo Palguno yang saya banggakan karena beliau menulis satu buku yang menurut saya sangat penting tentang manusia takwa dan ini memperbanyak. Terima kasih Ibu Dayu sampun hadir. Istilah manusia takwa ini merupakan paralel persamaan dan juga penguatan dari manusia takwa yang kita sudah miliki, yang dimiliki oleh teman-teman dari saudara-saudara kita agama Islam, manusia takwa dan kita mempunyai manusia takwa. Kita kasih apresiasi pada almarhum Sang Sampunewate Gede Bagus Made Darmo Palguno atas kontribusi pemikirannya sangat luar biasa. Untuk bisa tumbuh menjulang tinggi, mampu memekarkan bunga dan menghasilkan buah, memerlukan akar yang kuat tertanam dalam tanah yang subur. Inilah fondasi dasar yang harus kita bangun bersama. Tidak mungkin kita mampu menghasilkan pohon manusia takwa jika kita tidak menjaga dan merawat kesuburan tanahnya. Subur atau tidaknya tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tanah merupakan tempat tanaman agar dapat tumbuh, mendapatkan air, unsur hara, dan hak udara, dan sebagai tempat hidupnya mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesuburan tanaman. Tugas kita semua untuk memupuk tanaman agar memberikan kecukupan unsur hara. Kewajiban kita semua untuk memastikan ketersediaan air yang cukup agar pohon manusia takwa tidak layu. Tanggung jawab kita semua untuk memastikan agar akar bisa memeluk bumi yang membuat tanaman manusia takwa bisa bertahan dari angin dan badai. Kadang kita harus mempertahankan dan mengembalikan kesuburan tanah dengan konservasi tanah dan air. Inilah tanggung jawab moral dari dunia pendidikan, memperkuat akar untuk bisa memetik buah karma kebaikan, melahirkan para sujana yang akan terlahir dari pohonnya dan melanjutkan lagi tugas sejarahnya, membentuk pohon-pohon yang baru. Kita berharap pohon-pohon yang baru tumbuh akan memberikan kerindangan, keteduhan, dan kemanfaatan bagi semesta. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah pohon manusia takwa? Semua orang pasti bangga setelah pohon berbunga, mekar dengan indahnya, atau senang setelah pohon berbuah lebat. Tetapi kadang lupa
bahwa kita harus menanam karma dengan ikut menanam, menjaga, dan merawatnya. Itu artinya tugas besar pendidikan jangan hanya diserahkan pada institusi pendidikan formal, tapi menjadi kewajiban kita semua untuk ikut menjaganya. Tugas dari para sulinggih, para sujana, tugas dari para orang tua dan juga semua institusi sosial dalam masyarakat. Jangan lupa pendidikan bukan semata-mata transfer knowledge, tapi juga transfer values. Proses penanaman nilai-nilai hadiluhur, kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, sehingga mencapai Wiweka Widya dan Jenana Wicaksana. Proses pendidikan bukanlah sekedar eksplorasi pikiran yang menghasilkan widya, tapi juga menembus olah kepekaan jenana hingga berpuncak pada kewicaksanaan atau wisdom. Kewicaksanaan adalah puncak pencapaian terakhir manusia takut. Kita memang perlu SDM Hindu yang cerdas, unggul, dan berdaya saing. Tapi itu tidak cukup, karena harus dilanjutkan dengan mendapatkan SDM Hindu yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi, terasah kepekaan jenananya, dan yang utama mengedepankan kebijaksanaan dalam selampah lakunya. Saya ingin mengangkat tema Jenana Wicaksana ini secara khusus sebagai tema orasi ilmiah pada hari ini, karena pada saat ini kita sering dihadapkan pada persoalan intoleransi dalam relasi antar manusia, bahkan dalam relasi antar agama. Dan yang menariknya, tindakan intoleransi justru dilakukan oleh orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang terdidik, lulusan perguruan tinggi. Tambah menarik, tindakan intoleransi itu membawa-bawa nama Tuhan, membawa-bawa nama kitab suci, dan juga orang-orang suci atau nabi. Fenomena ini membuat kita merenung, apa ada yang salah dari proses transfer nilai dalam pendidikan kita, termasuk pendidikan agama, sehingga melahirkan orang-orang yang intoleran, mengambil posisi ekstrim dan radikal. Mengapa mereka sampai berpikiran ekstrim? Menganggap orang yang berbeda adalah antara ada dan tiada, atau bahkan lebih rendah lagi dari dirinya dan kelompoknya. Lebih jauh lagi berpanjangan the others sebagai musuh dengan kejahatan yang harus dilenyapkan. Para semeton sareng sami, hadirin yang saya hormati, pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita harus nyisik bulu, mula cari itu, memeriksa lagi secara dalam diri kita, tanpa harus menyalah-nyalahkan orang lain. Karena fenomena intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme bukanlah khas sebuah agama. Hampir semua institusi agama-agama di dunia mengalami masalah ini dalam ruang-ruang internalnya. Saya mencoba melihat berbagai pustaka lintas keilmuan yang mengangkat soal fenomena intoleransi dalam setiap peradaban. Seorang filsuf dan sastrawan yang bernama Eric Hopper menyebutkan setiap ideologi berpotensi melahirkan the true believers yang sering menghasilkan para penganut fanatik yang akhirnya tidak toleran terhadap ideologi lain. Kita sudah menyaksikan dalam rentang sejarah yang panjang upaya para demagog yang mempengaruhi masa pengikutnya untuk menegakkan kemurnian ideologi secara totaliter, serta menjadikan ideologi lain sebagai penyakit yang harus dibasmi. Tapi sebaliknya, kita juga melihat upaya-upaya orang-orang besar dalam sejarah kemanusiaan yang berupaya untuk menyatukan atau bahkan melakukan sinkretisme ideologi, merangkum dan merangkul berbagai spektrum ideologi untuk membangun harmoni sosial. Ideologi bukan satu-satunya produsen intoleransi. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa bibit radikalisme dan intoleransi yang bersumber pada agama jauh lebih berbahaya. Legitimasi kebenaran agama yang bersifat absolut cenderung mensubordinasikan semua pandangan
sikap, ataupun kelompok lain. Dan ketika dilengkapi dengan reward and punishment yang melampaui batas-batas realitas, pandangan absolut itu berpotensi memicu sikap dan tindakan destruktif yang membahayakan kehidupan bersama. Menjadi true believers bukanlah sebuah persoalan jika para penganut memiliki keyakinan bahwa apa yang diyakini atau dianutnya sebagai kebenaran atau yang paling benar. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika klaim kebenaran itu dibangun dengan menganggap keyakinan yang lain tidak benar. Tidak perlu ada, lebih rendah, atau bahkan harus diperangi dan dilenyapkan. Tantangan para true believers adalah dunia yang menjadi rumah bersama kita bersama saat ini. Bukanlah dunia yang homogen. Lanskap sosial keagamaan sangat ini berbeda dibandingkan masa pertumbuhan agama-agama. Agama Hindu yang tumbuh dalam lanskap India, Islam dalam lanskap Timur Tengah, Kristen dalam lanskap Eropa, dan agama-agama lain, semua terhubung dalam komunitas global yang difasilitasi perkembangan teknologi. Agama-agama yang tumbuh dalam berkembang dalam ruang homogen, kini saling berinteraksi dengan agama lain dalam ruang yang semakin heterogen, makin multikultur. Saat ini proses migrasi terjadi lintas benua secara intensif dan masif, membawa identitas budaya dan gaya hidupnya masing-masing. Eropa yang dulunya homogen, saat ini semakin browning. Browning itu kita katakan semakin coklat. Kalau putih ditambah hitam, tambah kuning, itu menjadi browning. Karena kehadiran imigran Asia dan juga Afrika. Akibatnya pengelolaan masyarakat yang multikultur menjadi tantangan Eropa hari ini. Kehadiran identitas budaya agama yang majemuk dalam satu ruang inilah yang memunculkan gesekan dan ketegangan di berbagai penjuru dunia. Rasisme merebak atas nama klaim teritorial berdasarkan keunggulan ras. Perjuangan untuk menuntut kemerdekaan identitas juga semakin fenomenal. Hal ini membuat Samuel Huntington 25 tahun yang lalu memperingatkan potensi the clash of civilization, benturan antar peradaban, yang salah satu pemicunya adalah lahirnya politik identitas atas nama suku, agama, bahasa, dan juga ras. Hadirin yang saya muliakan, apakah ada jalan keluar di tengah mengentalnya politik identitas ini? Jawabannya adalah kewicaksanaan. Memuliakan pikiran-pikiran waras untuk menghindari titik ekstrim dengan membuka ruang-ruang dialog untuk mencari titik temu. Kita harus memperbanyak orang-orang yang mau berpikir di tengah, bukan di dua titik ekstrim. Mengambil jalan tengah bukan berarti menghilangkan identitas atau menurunkan keyakinan atas agama masing-masing. Jalan tengah adalah sikap terbuka atas perbedaan dan keragaman. Dan bukan hanya sekedar merayakan perbedaan, tetapi berikhtiar, berupaya untuk terus-menerus berdialog, mencari titik-titik persamaan, menemukan common word dan common platform sehingga bisa mengatasi masalah-masalah bersama. Untuk menempuh jalan tengah, kita harus sampai pada jenana wicaksana. Ilmu pengetahuan yang diperoleh harus mau dan mampu dibawa ke pemikiran moderat. Tapi harus disadari, mengambil posisi moderat tidak jatuh dari langit. Ketika setiap agama berpotensi untuk ditafsirkan secara moderat maupun secara radikal, lanskap sosial kita pun bisa mengkondisikan setiap penganut agama untuk menjadi moderat ataupun menjadi radikal. Karena itu menciptakan moderasi tidak cukup menjadi laku individual, tapi harus dibangun secara kolektif menjadi sebuah gerakan bersama. Dalam kacamata ini, moderasi beragama adalah upaya bersama bagi seluruh umat manusia untuk memuliakan kemanusiaan, menghindari manusia dari jurang kehancuran akibat konflik politik identitas. Terkait dengan penguatan gerakan moderasi beragama,
ada beberapa langkah yang saya tawarkan. Pertama, kita perlu memperkuat rujukan-rujukan teologis yang mempertegas posisi agama sebagai ajaran moderat melalui kajian-kajian intraagama maupun lintas agama. Kita perlu memperkuat penggalian nilai-nilai toleransi, keterbukaan, dan kemanusiaan dalam ajaran agama Hindu. Di saat yang sama, kita juga harus membangun kesepahaman dengan agama lain terkait nilai-nilai lintas agama yang menempatkan kemanusiaan di atas semua perbedaan. Yang kedua, kajian-kajian dan rujukan teologi moderat juga harus disuarakan secara lantang melalui kampanye dan gerakan moderasi beragama. Hal ini sangat penting, mengingat agama sebagai sumber nilai dan pengetahuan telah menjadi legitimasi kebenaran yang terisolir. Tidak heran jika banyak doktrin agama saat ini bias nilai-nilai eksklusif dan intoleran. Upaya menyuarakan paham moderat ini adalah bentuk counter hegemoni untuk membangun tradisi moderasi, toleransi, dan inklusivitas. Seperti halnya kajian teologi, kampanye dan gerakan moderasi beragama harus dilakukan dalam lingkup intraagama maupun lintas agama. Dalam lingkup intraagama, gerakan moderasi bisa memanfaatkan organisasi dan perkumpulan keagamaan dari level nasional hingga level komunitas dan keluarga. Adapun pada lingkup antaragama, gerakan moderasi bisa dilakukan melalui berbagai agenda solidaritas. Salah satu kegiatan yang bisa ditradisikan solidaritas pengamanan dan penjagaan pada setiap perayaan Hari Besar Keagamaan. Saya kira untuk Lombok ini bukan sesuatu yang baru. Kemarin saya sempat tidak hanya ke Narmada, Suranadi, tapi saya sempat ke Lingsar. Di Lingsar itu praktek toleransi beragama sudah terbangun secara menyejarah dalam kurun waktu yang panjang, dan itu bukan semata-mata nilai dan tataran normatif, tetapi sebuah praktek dan tradisi yang dijaga bersama-sama. Saya kira kita berbangga dan merasa bersyukur Bali dan Lombok ini mempunyai tradisi toleransi yang luar biasa yang diwarisi oleh para leluhur kita di masa lalu. Umat Hindu bisa membantu dan menjaga, mendukung pelaksanaan hari besar agama lain, dan sebaliknya saya kira di Jawa sudah mulai sebagian besar hari-hari acara keagamaan baik Hindu, Kristen, Buddha itu dijaga banser. Nah, ini sebuah tradisi yang baik antar umat beragama saling membantu untuk menjaga. Kalau kita bicara soal hari raya keagamaan seperti Idul Fitri itu bisa saja dijaga oleh pecalang. Itu adalah satu hal yang kita perlu perkuat di masa yang akan datang. Gerakan ini bisa diorganisasi secara rapi dan terstruktur dari level nasional hingga level komunitas, sehingga memperkuat penghormatan pada tradisi, menempatkan perbedaan agama sebagai sesuatu yang biasa. Yang tidak kalah penting, berbagai kajian dan gerakan moderasi harus disuarakan secara lantang dan intensif dalam berbagai ruang publik, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Ini persoalan kita. Karena di media-media sosial, media publik, termasuk kita tahu sekarang dunia maya itu dipenuhi oleh suara yang keras dari kelompok intoleran. Justru kelompok-kelompok yang memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan juga toleransi harusnya tidak kalah kerasnya suaranya di dalam media-media sosial. Itulah sebabnya cara yang sangat efektif untuk mempengaruhi persepsi dan tindakan publik di era post-truth saat ini, di mana orang cenderung memilih dan mengambil kesimpulan berdasarkan suka dan tidak suka, atau berdasarkan kenyamanan dan kebiasaan, itu kita bisa counter, kita bisa saingi dengan menyuarakan secara lebih besar suara-suara yang membangun toleransi dan perdamaian. Maka inovasi dan kreativitas sangatlah penting untuk menjalankan kampanye moderasi beragama. Para aktivis dan penggiat moderasi beragama perlu membekali diri dengan teknik komunikasi, skill konten kreator, teknik mengolah medsos, dan sebagainya. Dengan begitu, nilai dan tradisi moderat
akan menghegemoni dunia nyata maupun dunia maya dan akhirnya menjadi mainstream dominan bagi setiap beragama. Saya sangat gembira sekarang ini baik di media sosial seperti YouTube banyak diisi oleh para kiai ustadz yang menyuarakan pandangan-pandangan yang sangat sejuk. Saya sangat menikmati dan saya penikmat atau penggemar Gus Baha gitu, seorang kiai muda dari Jawa Tengah. Banyak sekali pikiran-pikiran beliau yang luar biasa. Kita juga punya Gus Mus di Jawa Tengah yang pikirannya kita juga bisa dapatkan di YouTube, dan tentu banyak sekali tokoh-tokoh yang menyuarakan ini, dan tidak hanya di kalangan Muslim tetapi juga di kalangan Kristen, Hindu, dan Buddha. Semakin banyak tokoh menjadi idola bagi anak-anak muda di YouTube, itu akan semakin baik. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan upaya merebut penguasaan wacana di dunia nyata dan dunia maya, pendekatan dialog juga harus digalakkan. Mengutip istilah Laclau dan Moffat, kita saat ini berada dalam ruang hegemoni yang terbuka. Gerakan demokrasi yang dimulai sejak revolusi Prancis pada abad 18 telah melahirkan impian demokratis, democratic imaginary yang terus berkembang dari masa ke masa. Di Indonesia, ruang hegemoni terus bergeser. Reformasi 98 didorong impian kolektif untuk mengakhiri rejim Orde Baru yang totaliter dan tertutup, menggantikan dengan pemerintahan baru yang lebih demokratis terbuka. Sayangnya keterbukaan era reformasi ini dimanfaatkan oleh ideologi radikal ya, untuk melakukan penetrasi terhadap ajaran agama dan keyakinan beragama. Semua ini menegaskan bahwa demokrasi adalah ruang terbuka bagi setiap kontestasi gagasan, ideologi, keyakinan maupun kekuatan politik. Bahkan ideologi yang anti demokrasi pun bisa tumbuh berkembang dalam ekosistem demokrasi, seperti kasus Hitler di Jerman dan ideologi radikal di Indonesia pasca reformasi. Disinilah dituntut merumuskan kesepakatan kolektif guna menghadang dan menandingi penetrasi ideologi radikal. Moderasi beragama adalah impian demokratis kita bersama seluruh warga dunia, karena itu paham ini menyelamatkan Indonesia dan dunia dari kehancuran ekstrem. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama untuk menempatkan moderasi beragama agar menghegemoni setiap ruang publik. Meskipun begitu, pengaruh utama moderasi beragama harus terus dilakukan secara terorganisir dan terukur. Di satu sisi gerakan ini harus tegas dan persisten terhadap setiap pandangan tindakan radikal intoleran. Di sisi lain kita juga harus simpatik dan edukatif untuk menyadarkan masyarakat yang belum memahami pentingnya moderasi beragama. Pelanggaran HA beragama yang dilakukan secara terorganisir oleh kelompok radikal intoleran harus dikutuk dan ditindak sekeras-kerasnya. Segenap aktivis dari semua agama harus bahu-membahu, saling dukung menyuarakan sanksi sosial terhadap pelaku agar hal tersebut tidak terulang kembali. Di sisi lain, ketika terjadi sikap intoleran yang bersifat insidental, sporadis, dan dipengaruhi ketidaktahuan, diperlukan respon yang lebih seimbang. Tindakan intoleran tersebut harus tetap dikecam sebagai perilaku yang tidak tepat, tapi juga diperlukan pendekatan personal untuk melakukan edukasi dan penyadaran terhadap pelaku agar menyadari kekeliruannya. Dan untuk meminimalisir ketidakpahaman publik tentang pentingnya moderasi beragama, sudah tentu dialog-dialog bertema moderasi dan toleransi harus dibuka seluas-luasnya. Kuliah umum, seminar, workshop bertema moderasi beragama perlu dilakukan secara rutin dan mendalam. Para pegiat gerakan moderasi juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menyusun pelajaran tambahan bagi siswa terkait dengan pengenalan moderasi beragama. Bahkan bila perlu, Institut Agama Hindu Gede Puja Mataram mengundang juga dosen-dosen dari agama lain, para pastor, para ustadz untuk memberikan juga kuliah pemahaman tentang agama. Begitu juga sebaliknya. Ya, Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja juga berkontribusi dalam memberikan kuliah di IAIN, UIN, atau sekolah-sekolah teologi, sehingga pemahaman tentang ajaran agama dari masing-masing agama itu bisa dipahami secara lebih utuh. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, jika merujuk berbagai temuan riset, dapat disimpulkan bahwa mayoritas warga Indonesia cenderung toleran dalam beragama. Hanya sebagian kecil yang cenderung intoleran.
Riset Lembaga Survei Indonesia yang dirilis April 2021 menemukan bahwa 15,1% pegawai negeri sipil merasa keberatan jika atasannya berbeda agama. Artinya sikap intoleran tersebut kurang dari 1/5 jika dibandingkan ASN yang tidak keberatan dipimpin oleh orang berbeda agama. Oleh karena itu berbagai dialog harus diintensifkan agar mayoritas pemeluk agama di Indonesia yang toleran tidak terpengaruh oleh minoritas yang intoleran. Dialog juga harus memberikan bekal wawasan, argumen, serta motivasi bagi mayoritas toleran agar berani bersuara ketika menemui tindakan-tindakan intoleran di sekitar. Speak up, berbicara, berteriak, menyampaikan ini bagian dari hak warga negara, itu adalah sangat penting. Guna memupuk motivasi sikap moderat dan toleran tersebut, kanal-kanal komunikasi harus dibangun di semua level. Warga yang jadi korban dari tindakan intoleran harus dijamin memiliki akses untuk menyuarakan dan mengadukan perilaku diskriminatif yang dialami. Para aktivis moderasi juga harus memberikan dukungan solidaritas dan masif bagi setiap korban diskriminasi dan intoleransi. Mohon maaf ini saya mengambil waktu Bapak Ibu sekalian agak panjang, tetapi saya ingin memberikan beberapa hal yang perlu kita berikan sebagai bagian dari kesadaran kita bersama, dan tentu kita menyadari bahwa SDM unggul dan kemajuan yang kita ciptakan hanya akan tercapai jika kita melewati syarat dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara, yaitu persatuan. Tentu saja pengakuan terhadap perbedaan hanya bisa menjadi jika kita menganut paham moderat, tidak mungkin dilakukan oleh kaum radikalis dan intoleran. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia negara majemuk dengan keberagaman agama maupun budaya. Keberagaman tersebut harus kita jaga dan lestarikan. Kemerdekaan dan berkeyakinan harus dijamin dan ditradisikan dengan sikap saling menghormati. Kekayaan budaya dan kearifan lokal harus dijaga dan dilestarikan. Maka membumikan tradisi moderasi adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan kita hidup beragama dan berbangsa, sekaligus menjamin keberlanjutan umat manusia. Para semeton sareng sami, saya harus mengakhiri orasi ilmiah ini sampai di sini saja. Versi lengkap dari orasi ilmiahnya nanti bisa dibagikan pada oleh Bapak Rektor dan Senat kepada Bapak Ibu sekalian, karena saya coba menyingkat beberapa aspek tadi sangat disampaikan soal waktu. Semoga paparan yang serba sedikit dan serba kekurangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para sarjana dan sujana dan sarjana yang saat ini di wisuda di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Semoga ide Sangyang Paramekawi dan ide Betara Kawitan yang sampun amuring acitil memberikan warna nugraha dan selalu menuntun langkah-langkah kita bersama. Inggih, puput asa punika presida katur titiang akhiri antuk para mesanti. Om santi santi. Oh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.